wabarakatuh. Saya Kurnia Putra Prakoso dari Prodi Arsitek dan Filsafat Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal karya Frank Weng yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan judul Comparing the Philosophy of Jürgen Habermas and Michael Foucault. Nanti jurnal ini saya akan berikan link deskripsi untuk membaca dengan keseluruhannya agar lebih jelas. Dapat disimpulkan dari judul tersebut jika jurnal ini berisi tentang perbandingan filosofi antara Jürgen Habermas dan Michael Foucault. Langsung saja menuju ke teksnya. This paper contrasts the philosophy of Michael Foucault and Jürgen Habermas to determine whether there is any point of substantial convergence between the two. To do so, the essay first argues that the projects engaged in by each philosopher are different. Foucault is concerned with giving a genealogical account of the diffusion of power, whereas Habermas is concerned with creating a political philosophy based on the recognition of the communicative capacities of rational human beings, which Foucault neglects. Artinya, makalah ini membandingkan filosofi Michael Foucault dan Jürgen Habermas untuk menentukan apakah ada titik konvergensi substansial antara keduanya. Untuk melakukannya, esai pertama-tama berpendapat bahwa proyek yang dilakukan oleh masing-masing filsuf berbeda. Foucault prihatin dengan memberikan rekening silsilah difusi kekuasaan, sedangkan Habermas prihatin dengan menciptakan filsafat politik berdasarkan pengakuan kapasitas komunikatif manusia rasional, yang Foucault mengabaikannya. Second, the essay argues that in their respective projects, the stretch on the importance of the social contract differs. For Foucault, the social contract is the means to which the bourgeois class used to secure social order to protect their property, and it was a step toward the diffusion of power. Whereas for Habermas, he completely rejects the use of a social contract to create social order, for he finds communicative action to be capable of addressing weakness that social order doesn't account for. Third, it argues that whereas Foucault recognizes power relations as foundational for social order, Habermas considers a better alternative. Fourth, it argues that their take on the role of specialized knowledge differs. For Foucault, specialized knowledge serves the function of determining how to normalize, while for Habermas, specialized knowledge serves to emancipate the individual and offers them further grounds to make valid claims. Fifth, it points out that power is perceived differently by each scholar. For Foucault, power produces the individual. For Habermas, it compromises the life worth. Sixthly, the essay offers different critiques of each philosopher to show that even the critique of each philosopher must be framed differently. Lastly, it argues that they disagree normatively. Kedua esai tersebut berpendapat bahwa dalam proyek masing-masing di antara mereka penekanan pada pentingnya kontrak sosial itu berbeda. Bagi Foucault, kontrak sosial adalah sarana yang digunakan kelas bourgeois untuk mengamankan tatanan sosial, untuk melindungi properti mereka, dan itu merupakan langkah menuju difusi kekuasaan. Sedangkan bagi Habermas, ia sama sekali menolak penggunaan kontrak sosial untuk menciptakan tatanan sosial.
karena menurutnya tindakan komunikatif mampu mengatasi kelemahan yang tidak diperhitungkan oleh tatanan sosial. Ketiga, ia berpendapat bahwa Foucault mengakui hubungan kekuasaan sebagai dasar bagi tatanan sosial. Habermas menganggap konsekuensi sebagai alternatif yang lebih baik. Keempat, berpendapat bahwa mereka mengambil peran pengetahuan khusus berbeda. Bagi Foucault, pengetahuan khusus berfungsi untuk menentukan bagaimana menormalkan, sedangkan bagi Habermas, pengetahuan khusus berfungsi untuk membebaskan individu dan menawarkan mereka alasan lebih lanjut untuk membuat klaim yang valid. Kelima, menunjukkan bahwa kekuasaan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap sarjana. Bagi Foucault, kekuasaan menghasilkan individu. Bagi Habermas, itu membahayakan dunia kehidupan. Keenam, esai menawarkan kritik yang berbeda dari setiap filsuf. Untuk menunjukkan bahwa kritik setiap filsuf pun harus dibingkai secara berbeda. Terakhir, ia berpendapat bahwa mereka tidak setuju secara normatif. Cumulatively, the essay argues that based on the difference, it is difficult to conceive a point of convergence between the two philosophers that doesn't compromise the ideas presented by each. A glimpse of Foucault project as shown in Discipline and Punish demonstrate that Foucault is concerned with a genealogical account of the diffusion of power prior to the development of prisons. Punishment was carried out through a centralized monarchical power. The punishment targeted the body, and the pain inflicted was equivalent to the extent of the crime to show that a violation against the law was an indirect attack against the sovereign. Retribution was to be delivered without mercy. The pain served both the function of retribution and also the function of inducing confession. The public display of punishment instilled fear and reminded spectators of the absoluteness of the sovereign's power. By the beginning of the 18th century, however, public punishment became rare, and Foucault sought to account for this change and its implication. Secara akumulatif, esai tersebut berpendapat bahwa berdasarkan perbedaan-perbedaan ini sulit untuk membayangkan titik konvergensi antara dua filsuf yang tidak mengkompromikan ide-ide yang disajikan oleh masing-masing. Sekilas tentang proyek dari Foucault seperti yang ditunjukkan dalam Disiplin dan Hukuman menunjukkan bahwa Foucault adalah berkaitan dengan rekening silsilah dari difusi kekuasaan. Sebelum pembangunan penjara, hukuman dilakukan melalui kekuasaan monarki yang terpusat. Hukuman ditujukan pada tubuh dan rasa sakit ditimbulkan setara dengan tingkat kejahatan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah serangan tidak langsung terhadap penguasa. Dan pembalasan harus diberikan tanpa belas kasihan. Rasa sakit melayani kedua fungsi tersebut, retribusi dan juga fungsi mendorong pengakuan. Tampilan hukuman di depan umum menanamkan rasa takut dan mengingatkan penonton bahwa akan kemulatakan kekuasaan penguasa. Namun pada awal abad ke-18, hukuman publik menjadi langka, dan Foucault berusaha menjelaskan perubahan ini dan implikasinya. Habermas' project is, on the other hand, to recognize the intersubjective dimension of social reality that was neglected by Western philosophers such as Foucault, and to create a political theory based on that recognition. Throughout his lectures, he deconstructed Western philosophers to show that, beginning with the major philosophy of Hegel,
Subsequent philosophers opted to subject-centered reason that neglected the importance of the intersubjective dimension of social reality. Consequently, a philosophical path was carved that was based on the rejection of the intelligent, specifically of reason. Proyek Habermas di sisi lain adalah untuk mengenali dimensi antar subjektif dari realitas sosial yang diabaikan oleh para filsuf barat seperti Foucault, dan untuk menciptakan teori politik berdasarkan pengakuan itu. Sepanjang kuliahnya ia mendekonstruksi para filsuf barat untuk menunjukkan bahwa dimulai dengan filsafat Hegel yang matang, para filsuf berikutnya memilih alasan berpusat pada subjek yang mengabaikan pentingnya dimensi antar subjektif dari realitas sosial. Akibatnya, jalan filosofis diukir yang didasarkan pada penolakan pencerahan, khususnya alasan. Dapat disimpulkan dari esai ini secara keseluruhan, meskipun saya belum membaca keseluruhannya karena keterbatasan waktu yang tersedia, kesimpulannya esai ini berpendapat bahwa sementara kemungkinan mengintegrasikan filsafat Foucault dan filsafat Habermas telah disinggung oleh beberapa sarjana. Berdasarkan karya Foucault, Discipline and Punish, dan Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, integrasi substantif adalah sulit karena ada begitu banyak titik divergensi. Para ilmuwan berbeda dalam proyek masing-masing. Interpretasi mereka tentang kontrak sosial sebagai fondasi tatanan sosial sangat berbeda karena dari kedua tokoh tersebut, baik Foucault maupun Habermas, memiliki latar belakang yang berbeda. Maka meskipun sama-sama mereka soal filosofi, khususnya di bidang sosial, tapi pandangan mereka terhadap konstruksi sosial sangat berbeda, dan tidak ada langkah lebih jauh untuk mengkompromikan kedua pemikiran tersebut. Dan kedua filsuf tersebut memiliki jalan masing-masing untuk menjelaskan isi kepala mereka tentang konstruk dan tatanan sosial menurut mereka masing-masing. Dan meskipun semuanya sama-sama bagus, tetapi setiap pemikiran mereka tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan selama ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.